Halo teman-teman pecinta film, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Love and Monster. Love and Monster merupakan sebuah film yang dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang pasangan kekasih Joel dan Amy yang terpaksa terpisah karena makhluk raksasa yang menyerang bumi. Sehingga Joel berusaha mati-matian agar bisa bertemu dengan Amy lagi. Seperti apa kisahnya? Tak perlu banyak spoiler lagi, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan adanya sebuah meteor besar yang sedang menuju bumi. Melihat kondisi tersebut, semua negara yang memiliki nuklir bersatu untuk menghalaunya. Mereka kemudian menembakkan nuklir yang dimilikinya sebelum meteoroid itu jatuh ke bumi. Usaha tersebut berhasil menghancurkan meteorit. Namun ternyata di luar dugaan, nuklir yang ditembakkan ke angkasa menyebabkan radiasi yang kembali turun ke bumi. Radiasi ini menyebabkan hal yang belum pernah ada sebelumnya. Radiasi ini menyebabkan binatang-binatang seperti halnya serangga, ular, kodok, serta kadal-kadalan bermutasi menjadi ukuran raksasa dan berubah menjadi ganas. Tak sedikit manusia yang dimakan oleh kecoa raksasa atau semut monster, sehingga kini umat manusia menghadapi kiamat lain. Manusia yang dapat bertahan, membentuk koloni-koloni dan berlindung di berbagai tempat persembunyian seperti bunker dan lain sebagainya. Joel termasuk salah satu orang yang beruntung, paling tidak menjadi salah satu yang paling beruntung di antara nasib yang buruk. Ia menjadi salah satu anggota koloni yang berlindung di saluran bawah tanah. Meskipun hanya sebagai tukang masak, Joel dianggap penting oleh anggota yang lain. Bahkan ketika ada salah saluran yang bocor dan dimasuki monster, Joel dilarang untuk ikut memburu sebagaimana anggota yang lain, bahkan menjadi orang yang paling dilindungi. Keadaan dan perlakuan koloni ini justru menjadikan Joel merasa tak berdaya dan tidak berguna. Selama 7 tahun persembunyian, ia nyaris tak bisa melakukan apa-apa selain bersembunyi di balik masakannya. Selama 7 tahun itu pula, Joel terpisah dari Amy, yaitu pacarnya yang terakhir ia temui ketika semua orang panik melarikan diri dari berbagai monster. Dengan kondisi tersebut, Joel ingin mengubah dirinya. Ia ingin memberanikan diri agar menjadi lebih berguna bagi kelompoknya atau bagi dirinya sendiri. Mencari Amy menjadi hal yang paling masuk akal baginya dalam proses untuk membuatnya lebih berani. Dengan demikian, ia harus keluar dari tempat persembunyian dan memulai petualangan di dunia luar, dunia para monster. Dengan berat hati, anggota kelompok lain melepas kepergian Joel dan berharap ia kembali dengan selamat dan bisa bertemu dengan kekasihnya. Dengan bekal seadanya dan sebuah buku catatan berisi gambar-gambar para monster yang digambar sendiri oleh Joel selama 7 tahun. Love you guys. You're an asshole if you get eaten. Petualangan Joel pun dimulai. Ia sekarang berada di dunia antah berantah yang dikelilingi oleh para monster. Tak lama setelah melakukan perjalanan, nampak ada sebuah rumah yang tampak berpenghuni, sehingga Joel masuk dan melihat apakah ada orang di dalamnya. Namun sepertinya, rumah tersebut baru saja ditinggalkan oleh pemiliknya. Ia pun kemudian menyusuri rumah tersebut. Ketika ia sampai di halaman belakang rumah, di sana ada kolam ikan yang sangat keruh, hingga warnanya hitam seperti minyak mentah. Kolam tersebut mengeluarkan gelembung-gelembung yang aneh, dan tiba-tiba, keluar monster katak yang sangat besar. Seketika itu pula katak tersebut menjulurkan lidahnya untuk menangkap Joel. Namun beruntung, ketika katak tersebut ingin menangkapnya, ia pun berhasil menghindar. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul seekor anjing di hadapannya.
Katak tersebut menyerang kembali untuk kedua kalinya. Namun apesnya, kali ini Joel terpental dan jatuh, sehingga katak tersebut berhasil mendapatkan kakinya. Anjing yang dari tadi menggonggong di dekatnya, kini membantu Joel dengan menggigit lidah katak raksasa hingga melepaskan cengkeramannya. Sejak saat itu, anjing tersebut pun selalu bersama dengan Joel kemanapun ia pergi. Hingga pada suatu hari, Joel tidak sengaja terperosok dan masuk ke dalam sebuah lubang. Melihat Joel yang jatuh, anjing tersebut terus menggonggong berharap ada yang menolongnya. Tak lama kemudian, muncul seorang bocil yang bernama Minnow. Minnow pun menolong Joel untuk bisa keluar dari lubang tersebut. Minnow kemudian memperkenalkan Joel dengan Clyde. Pertemuan tersebut tampaknya merupakan hal yang diharapkan Joel untuk menjadi lebih berani. Dari Minnow dan Clyde, Joel bisa belajar berbagai monster dan bagaimana caranya untuk menghadapinya. We're not good. Going west? To the coast, Jenner. Hey, maybe I can, I don't know, come with you guys. Minnow dan Clyde memang sedikit gila. Namun justru itulah yang dibutuhkan untuk bertahan dan melawan para monster. Berbagai petualangan mereka lalui bertiga bersama Boy sang anjing. Waktu pun berlalu, Joel sekarang sudah merasa lebih kuat dan memutuskan untuk berpisah dengan Minnow dan Clyde. Joel memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian ke arah barat. I know, I'm gonna miss him too. It's a good day. Come on, boy. Di saat mereka ingin melintasi rawa, Boy si anjing tiba-tiba bertingkah aneh dan berlari untuk bersembunyi. Joel yang heran pun berusaha menenangkannya. Tiba-tiba muncul monster lipan dari bawah tanah. Joel kali ini terpaksa harus mengahapi monster itu sendirian. Namun ia masih sangat gugup dan akhirnya terkena serangan dari monster tersebut. Ketika monster tersebut hendak menyantap Boy, Joel pun segera bangkit dan menyerang monster tersebut. Ia pun berhasil menembakkan anak panahnya tepat ke arah kepalanya, sehingga monster tersebut pun tewas di tangan Joel. Ia pun sangat bahagia karena itulah pertama kalinya ia bisa membunuh monster. Singkat cerita, petualangan Joel pun kini telah sampai ke tempat koloni di mana Amy berada. Banyak yang telah dilalui Amy selama 7 tahun, dan perasaan terhadap Joel pun telah pudar, tidak seperti Joel yang susah move on. Beberapa kali Amy kehilangan orang yang sangat berarti di camp tersebut. Kini ia hanya fokus pada kapten dari pemimpin koloni. Kapten tersebut mempunyai misi untuk membawa seluruh koloni tinggal di kapal pesiar besar yang terbengkalai. Amy kini telah bersikukuh bahwa perasaannya pada Joel sudah tidak bisa kembali lagi dan menolak ajakan Joel untuk bersama lagi. Dengan demikian, cinta Amy terhadap koloni tersebut telah mengalahkan cinta pada Joel yang pernah ada. Tibalah hari yang ditunggu yaitu proses evakuasi koloni menuju kapal pesiar terbengkalai. Secara tak terduga, Joel menemukan kejanggalan pada proses tersebut. Kapten koloni tersebut ternyata adalah seorang komplotan pencuri makanan yang tega membunuh satu koloni demi makanan mereka. Dugaan Joel juga semakin kuat setelah mengetahui bahwa kapten tersebut ternyata baru bergabung dengan koloni dengan membawa misinya. Hal itu pula lah yang menjadikannya diangkat kepala dari koloni tersebut. Melihat niat jahat sang kapten, Joel pun memberitahukan hal ini kepada Amy. Namun, Amy tidak percaya atas dugaan dari Joel. Dan benar saja, ketika Joel membeberkan fakta demi fakta dugaan terhadap kapten di depan koloni. Kapten dan komplotannya yang sudah siap dengan senjata dan berbalik menawan seluruh koloni dan merantai semuanya. Kapten juga mengeluarkan semacam detonator dan memencet-mencetnya beberapa kali. Tidak lama berselang,
muncul monster kepiting besar dari arah laut. Kepiting monster tersebut, nampaknya telah dipasangi sebuah alat listrik kejut jarak jauh yang dipegang oleh kapten sehingga kepiting tersebut mematuhi segala yang kapten perintahkan. Setelah memerintahkan kepiting untuk memakan semua koloni yang tertawan, kapten dan komplotannya pun kabur dengan menggunakan sebuah perahu. Joel dan Amy berusaha untuk melepaskan ikannya dan akhirnya mereka kini berusaha untuk bertarung dengan monster kepiting. Di tengah pertarungan tersebut, Joel melihat sebuah alat yang digunakan oleh kapten yang mengontrol monster kepiting tersebut. Joel pun berusaha untuk mengambil alat sumber kejut listrik jarak jauh. Alih-alih meneruskan melawan Joel, sang kepiting agaknya tersadar siapa yang telah memanfaatkannya. Monster kepiting tersebut kemudian meninggalkan Joel dan berbalik masuk ke laut untuk mengejar kapten dan kelompoknya. Lalu monster tersebut pun menyerang kapal dan menenggelamkannya. Kawanan Amy dan Joel pun akhirnya selamat. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali ke koloninya. Kini Joel menjadi orang yang baru, lebih berani dan tentunya lebih bermanfaat bagi koloninya. Begitulah alur cerita dari film Love and Monster kali ini. Teman-teman juga bisa request film yang akan saya bahas di video selanjutnya. Silahkan cantumkan saja film yang menurut kalian menarik di kolom komentar. Semoga kalian dapat terhibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.